Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau cerita salah satu kisah financial abuse yang dialami oleh seorang korban narcissistic abuse. Oke ya, teman-teman, ini financial abuse ini saya yakin sangat sering terjadi di teman-teman semua sebenarnya. Karena saya melihat kisah-kisah yang teman-teman ceritakan kepada saya, itu banyak sekali terjadi kemiripan. Oke ya, financial abuse itu adalah salah satu kisah yang paling sering dilakukan oleh seorang narsistik, oke? Dan financial abuse yang dilakukan oleh seorang narsistik itu dalam tanda kutip ya, kita boleh katakan damage-nya itu nggak kira-kira, teman-teman. Boleh dibilang sangat luar biasa mengerikan lah, gitu ya. Karena seorang narsistik itu ketika dia berhadapan dengan uang, gitu, dia menganggap seluruh uang di muka bumi ini itu adalah miliknya dia. Dan dia akan menggunakan sebanyak uang yang dia bisa pakai tanpa memikirkan bahwa itu sebenarnya bukan miliknya dia. Dan problemnya adalah ketika semuanya sudah hancur lebur, yang sengsara itu justru supply-nya dia, karena merasa punya kewajiban untuk membereskan kehancuran yang dilakukan oleh seorang narsistik, gitu ya. Nah, saya akan ceritakan satu kisah financial abuse yang dilakukan oleh seorang narsistik, yang mana ya kisah ini menunjukkan kepada kalian bahwa sesuatu yang terlihat indah di luar, teman-teman, itu tidak selalu kelihatan seperti aslinya. Oke ya, mari kita mulai. Ya, korbannya ini, teman-teman, itu adalah seorang pria. Oke, dan narsistiknya itu adalah seorang wanita. Saya akan cerita tentang background si pria ini dulu. Pria ini, teman-teman, adalah seorang pria yang baik. Oke. Dia lahir di sebuah keluarga yang ekonominya itu boleh dibilang dalam tahap yang rendah lah. Ekonomi yang lemah, teman-teman. Dia seorang pria yang baik. Dia menyadari bahwa hanya dengan pendidikan dia bisa memperbaiki kondisi keluarganya dia. Dia berkeinginan punya keluarga, suatu hari kelak dia bisa memperbaiki kehidupan dia sendiri juga, gitu ya, supaya anak-anaknya kelak tidak harus merasakan penderitaan seperti yang dia alami. Si pria ini kemudian ya bersekolah dengan benar, punya attitude yang baik, gitu ya, dan dengan segala kerja keras yang dia punya, teman-teman, dia berhasil meraih pendidikan yang lumayan tinggi. Gitu. Tentu ini sebuah kehebatan karena dia berasal dari sebuah keluarga yang boleh dibilang tingkat ekonominya itu sangat rendah. Singkat cerita, teman-teman, dengan attitude yang baik, dengan kerja keras, gitu ya, dengan pendidikan yang baik, gitu ya, dia berhasil meniti karir dia, bekerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit, teman-teman, dan mendapatkan posisi yang lumayan tinggi. Dan itu semua dia berhasil lakukan ketika usia dia masih muda, gitu teman-teman, masih lajang lah gitu ya. Nah, suatu hari teman-teman dia bertemu dengan seorang wanita dari masa lalunya dia, artinya teman sekolahnya lah gitu ya. Dan singkat cerita, mereka kemudian menjalin sebuah hubungan asmara yang kelihatan sangat manis gitu ya. Hubungannya terlihat sangat perfect, mereka terlihat sama-sama saling mencintai. Nah, wanita ini teman-teman profilnya adalah dia adalah seorang wanita dari keluarga terpandang, ya, keluarga dengan ekonomi yang tinggi, terpandang di kotanya, orang tuanya itu adalah orang yang ya boleh dibilang punya pengaruh lah, ya. Nah, singkat cerita, kemudian mereka menikah. Oke. Sampai sini, mungkin kita semua akan bilang bahwa kisah yang dialami si pria ini kan seperti kisah dongeng ya, sesuatu yang kita pikirkan bahwa ya harusnya manusia seperti itu kan, gitu ya. Lahir dari keluarga ekonomi yang rendah, berjuang, ya, bersekolah dengan benar, bekerja dengan benar, punya attitude yang benar, akhirnya meniti karir, punya jabatan, menikah dengan wanita dari keluarga terpandang. Terdengar seperti dongeng yang, ya kadang-kala kita berpikir bahwa apakah ini kenyataan atau tidak. Tapi ini kenyataan, teman-teman. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi, ya seperti saya bilang tadi, banyak hal di dunia ini yang tidak sebagus yang terlihat di luar. Karena kisah indah ini tidak berlangsung lama. Oke? Nah, sedikit saya bilang sama teman-teman ya. Kalau kalian lihat, hubungan mereka ini sebenarnya hubungan yang tidak setara. Teman-teman mau tahu kenapa? Dari sudut si pria ini merasa diri dia punya tanggung jawab gitu. Ya, karena benar sih sebenarnya. Karena seorang pria itu kan ketika dia menikahi wanita, dia merasa punya tanggung jawab terhadap si wanita gitu ya. Ingat, si pria ini berasal dari kalangan ekonomi bawah. Ketika dia menikah dengan si wanita ini, ya dia merasa punya kewajiban untuk tidak bikin wanita ini sengsara. Pemikiran yang bagus sebenarnya, tetapi ingat teman-teman, mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda.
si pria gitu ya mungkin merasa jangan sampai si wanita itu ketika menikah dengan saya, kemudian standar hidupnya menurun dan menderita bersama saya. Itu yang dipikirkan si pria, which is good gitu ya. Nah, si wanita ini, teman-teman, ya karena dia punya latar belakang, ya sudah biasa hidup glamor, sudah punya standar yang tinggi, dia mencari pasangan yang bisa memenuhi kebutuhannya dia, gitu ya, standar kehidupannya dia. Oke, nah ini background masing-masing ketemu nih, teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si wanita ini kemudian mengontrol penuh si pria, gitu. Sebenarnya yang punya sumber daya ketika mereka menikah siapa? Ya si pria toh, karena si pria tuh udah punya jabatan, punya kerjaan, sedangkan si wanita sebenarnya tidak bekerja. Tetapi karena latar belakangnya berbeda, si wanita itu kemudian mengontrol penuh si pria. Dan si pria gitu ya, atas dasar tanggung jawab dan rasa minder, dia takut gitu ya, takut bahwa si wanita itu kemudian akan sengsara bersama dia, sehingga dia membiarkan secara tidak sadar si wanita mengontrol penuh kehidupan rumah tangga mereka. Dalam kasus ini, si wanita itu adalah seorang covert narcissistic. Oke, nah sekarang lihat ya, satu hubungan yang tidak setara, di mana si wanita itu mengontrol penuh si pria dan seluruh kehidupan rumah tangganya mereka. Kehidupan mereka awalnya baik-baik saja, kebutuhan keluarga tercukupi, gitu. Tetapi kita tahu seorang narsistik tidak pernah merasa puas dengan kehidupannya dia. Ketika banyak wanita mungkin bersyukur bila punya kehidupan seperti si wanita, dia tidak merasakan hal tersebut. Oke ya. Nah, teman-teman, kehidupan yang indah ini hanya berlangsung beberapa tahun. Sampai suatu hari meledaklah sebuah bom waktu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ini, ya. Si wanita ini memanfaatkan posisi suaminya, ya, memanfaatkan image yang mereka punya, memanfaatkan nama besar keluarganya, ya. Suatu hari terungkaplah bahwa si wanita ini punya hutang yang sangat banyak di mana-mana. Dan hutang ini menumpuk dimulai ketika mereka menikah. Artinya apa? Selama menikah bertahun-tahun, ketika keadaan terlihat baik-baik saja, ternyata si wanita itu menumpuk hutang di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan glamornya dia. Kamuflase seolah-olah dia itu sedang berbisnis. Jadi dia menampilkan image di mana-mana gitu ya. Terbang ke sana kemari, ya, memakai barang mewah, membagikan uang kemana-mana gitu ya. Semuanya untuk memuaskan ego dia. Seolah-olah dia itu adalah orang yang hebat dan orang yang berhasil. Padahal itu semua uang dari suaminya. Kan gitu ya. Dan itu nggak cukup buat dia. Nah, hutang yang sangat besar ini, teman-teman, menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Gitu ya. Kenapa? Karena dari hutang ini mereka nggak bisa bayar, mereka harus kehilangan seluruh harta mereka, gitu ya. Dan itu nggak cukup untuk bayar hutangnya, dan termasuk menghancurkan seluruh image dari keluarga mereka dan reputasi suaminya. Kenapa? Karena hutang ini berasal dari banyak tempat, gitu ya. Ada dari relasi suaminya, ada dari relasi keluarganya, ada dari pinjaman resmi, dan segala macam lah. Dan hebatnya adalah seluruh hutang ini tidak diketahui sama sekali oleh suaminya. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana seorang suami bisa nggak tahu? Gitu ya. Ini yang saya bilang. Kalau kalian korban narcissistic abuse, kalian pasti paham dengan hal ini. Gitu ya. Bahwa si narcissistic itu ketika dia diberi kekuasaan, dia diberi kontrol, dia akan bertindak semaunya dia, dan dia akan menyamarkan itu dengan sangat luar biasa. Dia sangat berani gitu ya meminjam ke sana kemari dan menyamarkan itu dari suaminya. Kenapa? Karena dia memegang kontrol dalam pernikahannya mereka gitu ya. Dia bertindak seolah-olah dia menjadi penguasa. Dan ketika seseorang itu tidak dikontrol, habislah semuanya. Saya yakin kalian semua korban narcissistic abuse pasti paham akan hal ini. Di mana kalian mungkin sering mendapati keadaan di mana tiba-tiba kalian terjebak di dalam hutang yang sangat banyak dari pasangan narsistik kalian, dan kalian semua nggak pernah tahu kapan hutang itu dibuat. Dan dia nggak pernah kasih tahu tentang hal tersebut. Dan salah satu cirinya adalah ketika semuanya sudah hancur lebur,
Kemudian si narsistik datang kepada kalian dan memohon-mohon dan berkata bahwa aku hilaf, aku melakukan kesalahan gitu ya. Semuanya aku lakukan sebenarnya untuk kita semua dan bla 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 bla. Bersikap seolah-olah dia adalah korban, padahal dia adalah pelakunya. Semua yang dibangun oleh si pria hancur dalam sekejap. Reputasi, karir, tabungan, keuangan, dan semua yang dia bangun seumur hidup dia habis oleh hutang yang dilakukan oleh si istri. Kisah yang dilihat banyak orang itu seperti dongeng, ternyata bukanlah dongeng. Dan teman-teman tahu apa yang paling menyedihkan dari hal tersebut? Setelah ini terjadi, bahkan si narsistik dan keluarganya itu menyalahkan si pria. Mereka mengatakan bahwa si pria bahkan tidak bisa mengontrol istrinya sendiri, padahal sebenarnya bagi si pria itu terjadi karena dia nggak ingin istrinya sengsara, karena dia merasa punya kewajiban supaya istrinya itu bisa hidup dengan baik. Karena dia merasa minder, karena dia berasal dari kalangan ekonomi yang lebih rendah. Itu adalah sebuah ciri khas dari korban narcissistic abuse. Ketika abuse yang dilakukan oleh si narsistik, tetapi kesalahannya justru ditimpakan kepada korbannya. Dan sebagai penutup, teman-teman, untuk kalian tahu, kisah ini tidak hanya terjadi satu kali. Setelah kisah ini terjadi, pria berusaha membangun kembali kehidupan mereka, membangun sedikit demi sedikit, dan ketika mereka mulai berdiri kembali, kisah itu kemudian terulang kembali dengan jumlah hutang yang jauh lebih besar dari kejadian yang pertama. Ingat, seorang narsistik itu tidak pernah berubah. Berapa kali pun dia jatuh, dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya, dan dia tetap akan melakukan itu berulang kali. Semoga kisah ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.